Hello interesting people, welcome to Interesting to Tell, tempat di mana sejarah, cerita, dan misteri bertemu. Hari ini gue tertarik banget nih bahas tentang jatuh bangun hidupnya Pablo Escobar sama kalian. Sosok ini tuh kontradiktif banget. Di satu sisi dia itu penjahat negara yang sampai ditarget sama Amerika Serikat, tapi di sisi lain dia dicintai masyarakat miskin Kolombia. Langsung aja yuk kita mulai kisahnya. Pablo Emilio Escobar Gaviria lahir tanggal 1 Desember 1949 di Rio Negro, Kolombia. Dia anak ketiga dari 7 bersaudara. Ayahnya Escobar Echeverry adalah seorang petani dan ibunya Herbilda Dolores adalah seorang guru. Keluarga Pablo ini berasal dari kelas menengah bawah di kota Medellin. Tulisannya sih Medellin, tapi dibacanya Medellin ya guys. Kota Medellin ini kota yang cukup besar di pegunungan Andes. Nah, si Pablo anaknya tuh ambisius dan optimis banget. Cita-citanya aja jadi presiden Kolombia dan jadi jutawan sebelum umur 22 tahun. Udah kalah nih Forbes 30 Under 30. Selain ambisius, dia juga pinter guys. Sejak kecil dia udah suka ngamatin lingkungan dan banyak akal. Tapi ternyata sayangnya dia tumbuh di tempat yang salah. Karena yang diamatin Pablo adalah Kolombia itu penegakan hukumnya sangat lemah saat itu ya. Jadi dia melihat banyak banget peluang bisnis dan loophole dari beberapa tindakan kriminal. Supaya tahu konteksnya, Kolombia di masa itu tuh nggak stabil, baik ekonominya, politiknya, dan penegakan hukumnya. Korupsi dan KKN banyak terjadi, kesenjangan sosialnya tinggi, dan tingkat kriminalitasnya jadi tinggi juga. Karena pinter, Pablo diterima di Universitas Antioquia jurusan teknik sipil. Sayangnya selain kuliah, dia juga nyari duit dengan cara-cara yang gak halal guys. Dari menyelundupkan peralatan elektronik, menjual ijazah palsu, pencurian batu nisan, sampai pencurian mobil. Jadi nanti mobil-mobil yang dicuri itu dipretelin spare partnya buat dijual lagi. Nah, uang-uang yang dia dapetin sebagian buat polisi dan sebagian buat dia. Singkat cerita, kerjaan dia aman-aman lah bertahun-tahun. Tapi ternyata karena dia berbuat kriminal, akhirnya dia di-DO guys. Ya karena udah nggak ada kegiatan lagi, makanya dia bisa makin fokus buat cari duit yang nggak halal kayak gini. Jadi mikir ya, baiknya tuh kalau anak nakal, dikeluarin sekolah atau dididik? Komen di bawah. Salah satunya dia menyelundupkan rokok dan bahkan dia juga ikutan Marlboro Wars. Marlboro Wars ini perebutan pasar rokok selundupan dari para penjual rokok ilegal yang high profile. Kalau tertarik, kapan-kapan gue bahas lagi ya. Lebih jauh lagi, Pablo mulai membayar pembunuhan atau hitman buat menculik orang-orang yang berduit. Salah satu kasus yang paling terkenal adalah penculikan Diego Echavarria pada tahun 1971. Diego ini salah satu pengusaha dan filantropis terkenal. Dia disukain kalangan atas, tapi dibenci banget sama kalangan kelas bawah. Kapan-kapan gue bakal jelasin kasus ini mungkin di YouTube Short atau TikTok ya, karena kasus ini tuh sebenarnya miris dan menarik banget untuk dibahas. Bisa dibilang Pablo Escobar udah berpengalaman banget sampai paham betul dunia gelap dan bisnis ilegal tuh kayak apa. Skill set kok jadi penjahat. Guys, setelah ini bakal banyak banget kata-kata yang gue sensor. Jadi nanti baca mulut gue aja ya, biar nggak dolar kuning guys. Oke, lanjut. Pada awal tahun 1970-an, Pablo Escobar menyadari kalau coke makin populer, bahkan mulai mengalahkan. Pablo yang tahu kalau di Kolombia permintaan dan harga coke aja udah tinggi, gimana ya kalau di Amerika Serikat? Cuan banget pasti. Makanya dia lebih serius lagi masuk ke bisnis gelap. Aduh, jangan ditiru ya guys. Ini cerita cukup didengar aja. Jangan ditiru, oke? Pablo dan adiknya, Roberto, ngajak kerja sama Ochoa Brother yang kaya. George Luis Ochoa dan Juan David Ochoa. Dia juga ngajak Charles Leder,
Fabio Restrepo, dan beberapa teman lainnya. Nah, mereka ini nih bakal menjadi para co-founder kartel Medellin. Karena Pablo ini benar-benar pinter, dia yang awalnya cuma jadi co-founder, akhirnya naik jabatan jadi pemimpin kartel, the CEO. Kartel ini menjalankan bisnisnya secara struktural guys, dan cukup rapi. Ada struktur organisasinya, ada job desk-nya, ada SOP-nya, bahkan ada loyalitas organisasi kayak semacam brotherhood sense-nya gitu. Pokoknya udah beneran kayak perusahaan. Nah, untuk melindungi bisnis ilegal ini, kartel Medellin pakai cara-cara yang brutal sih menurut gue. Filosofi utamanya aja, plata o plomo, yang artinya silver atau uang, atau lead yang artinya you know lah ya. Di bawah kepemimpinan Pablo Escobar, kartel ini tuh makin berkembang. Pablo benar-benar punya banyak banget cara dan strategi untuk bikin supply chain yang rumit dan susah dilacak. Dia juga berteman dengan orang yang tepat sampai mengintimidasi orang yang tepat. Operasi penyelundupan ini pakai beberapa cara, mulai dari pakai kapal selam, pesawat kecil, bahkan sampai beli pulau pribadi di Bahamas sebagai tempat transit barang jualannya itu. Gilanya, dia juga memperalat anak muda menjadi pengedar secara cuma-cuma. Jadi anak-anak muda ini tuh dibikin kecanduan dulu. Nah, kalau mereka sih mau dapetin barang jualannya itu, ya mereka harus jadi pengedar gratis. Ada banyak cara lainnya juga sih yang emang cerdas, tapi gue gak bakalan jelasin lebih detail lagi karena takutnya video ini malah jadi tutorial menjadi penjahat lagi. Gak mau kan? Dengan semua strateginya, kartel Medellin ini jadi penguasa pasar obat-obatan terlarang. Penyebarannya udah ke seluruh dunia, dari benua Amerika, Eropa, Asia, Afrika, dan Australia. Dengan pasar terbesarnya ya tentu aja Amerika Serikat. Menurut Insider Crime, di tahun 80-an diperkirakan bahwa per bulannya ada 70-80 ton coke dikirimkan dari Kolombia ke Amerika Serikat. Dengan volume itu diperkirakan keuntungan bersih kartel mencapai 420 juta dolar Amerika Serikat. Gila nggak tuh? Di tahun 89, Escobar punya kekayaan dengan estimasi sebesar 30 miliar USD dan dinyatakan sebagai satu dari 10 orang terkaya di dunia oleh Forbes. Pablo yang super kaya ini mulai beli jet pribadi, tanah, properti, bahkan bikin kebun binatangnya sendiri. Menurut Guardian, Pablo punya 19 rumah di Medellin dan semuanya punya helipad. Yang paling terkenal adalah rumah mewah bernama Hacienda Nápoles di Antioquia, Kolombia. Luas tanahnya aja 20 km persegi loh guys. Di dalamnya itu ada lapangan basket, tenis, helipad, kolam renang, kebun binatang, danau, dan banyak banget fasilitas lainnya. Gila ya, udah kayak pemerintah Bogor nih si Pablo. Punya kebun binatang, punya tanah berhektar-hektar, ada danaunya. Iya kan? Kekayaan Escobar yang naik cepet banget ini menarik perhatian Dinas Keamanan Kolombia atau DAS. Setelah dicurigai dan ditemukannya 39 kg obat-obat terlarang di mobilnya pada Mei 1976, Pablo segera ditangkap. Sialnya dia berhasil melarikan diri dengan menyuap hakim. Lalu setahun kemudian, 2 agen DAS yang menangkapnya wafat secara misterius. Sekali lagi DAS ini agen keamanannya Kolombia ya semacam FBI gitulah. Mirisnya, kartel Medellin ini malah berimpak positif ke perekonomiannya Kolombia saat itu. Karena angka penganggurannya menurun. Gila ya, ini tuh petanda rusak dari sistemnya nggak sih? Meskipun ekonomi meningkat, kondisi saat itu tuh horor banget guys. Banyak banget orang yang melawan Pablo dan kartel Medellin dihabisi nyawanya. Dari polisi, hakim, warga sipil, pesaing-pesaing bisnisnya, dan bahkan beberapa mantan karyawannya sendiri. Gila nggak tuh? Lebih seremnya lagi, banyak banget tubuh mereka dibiarkan di pinggir jalan atau bahkan sengaja dipertontonkan buat ngasih tahu orang-orang kalau kartel ini tuh bisa melakukan apa saja ke orang yang melawan mereka. Ngeri banget nggak sih? Semua hal-hal gila dan ekstrim yang dilakukan
Anehnya masyarakat tuh nggak benar-benar tahu loh kalau Pablo Escobar ini adalah pemimpin kartel. Mereka tahu kalau ada kartel yang gila di negaranya, tapi nggak tahu jelas siapa aja yang di dalamnya, terutama siapa aja petingginya. Ya mungkin zaman dulu kan nggak ada internet ya, makanya Pablo Escobar bisa masuk ke dunia politik. Wow, bahkan berambisi menjadi presiden Kolombia seperti cita-citanya dulu. Kok bisa? Selain cita-citanya jadi presiden, Pablo ini ngerasa harus banget masuk politik karena situasinya udah mulai mengancam dia dan kartelnya guys. Banyak polisi, DAS, lawan bisnisnya, pemerintah Kolombia, sampai pemerintah Amerika Serikat mulai menumpas dirinya dan kartelnya. Nah, Pablo ini gabung ke Partai Liberal Kolombia dan mulai buat kampanye yang sangat pro ke rakyat kecil. Dia mulai tuh bangun rumah sakit, sekolah, dan gereja di beberapa lingkungan paling miskin di kota Medellin. Cara ini membuat dia populer dan memenangkan pemilihan. Makanya pada tahun 1982, Escobar terpilih sebagai anggota alternatif dari Kamar Perwakilan Kolombia, yaitu salah satu bagian dari Partai Liberal Kolombia itu. Selama menjabat, dia lanjut membangun banyak fasilitas. Jadinya Escobar benar-benar populer di kalangan penduduk dan jemaat beberapa gereja lokal. Pinter ya dia, dari sebelum pemilu udah ngelakuin. Sesudah dipilih pun masih ngelakuin. Jadi ya nggak jual janji-janji aja. Kayak politikus mana ya. Udah makin populer, Escobar mikir, kayaknya bisa nih gue jadi presiden Kolombia. Benar-benar totalitas, dia meng-hire konsultan PR dan nyogok jurnalis-jurnalis buat nulis review-review positif. Salah satu pembawa acara cewek terkenal, Valeria Velez, pro banget sama Pablo sampai akhir hayatnya. Ada rumor yang bilang kalau Valencia ini jadi selingkuhan Pablo yang saat itu dia udah menikah dengan Tata, istrinya. Selain itu nggak tanggung-tanggung, dia bikin juga koran sendiri buat nulis yang positif-positif tentang dirinya. Nah, tapi nih ada beberapa politikus yang nggak suka kalau Escobar masuk ke pemerintahan. Yang paling frontal adalah Menteri Kehakiman saat itu, Rodrigo Lara Bonilla, dan calon presiden Luis Carlos Galang. Rodrigo menuding kalau Pablo Escobar itu ada sangkut pautnya sama bisnis kartel obat-obatan terlarang itu. Apakah Pablo Escobar mengakui? Tentu enggak dong. Dia mengelak. Bahkan menantang Rodrigo buat buktiin dalam waktu 24 jam kalau dia beneran bos kartel. Setelahnya, seorang jurnalis bernama Guillermo Cano mempublikasikan foto Pablo Escobar pas dia di penjara tahun 1976 dulu. Karena itu pun Pablo dikeluarkan dari partai politiknya. Pablo yang dendam langsung menargetkan Galan dan Rodrigo Lara. Pada tahun 1984, Rodrigo kehilangan nyawa yang dilakukan oleh banyak rumor yang bilang kalau Pablo lah dalang dari kasus tersebut. Lalu Luis yang lagi berkampanye di depan banyak orang tiba-tiba di depan umum pada tahun 1989. Luis Galan, calon presiden Kolombia, langsung wafat seketika. Masih di tahun yang sama, kartelnya menempatkan sebuah bom di pesawat terbang komersil sebagai percobaan penghilangan nyawa Cesar Gaviria. Insiden ini menyebabkan 110 korban jiwa. Cesar Gaviria adalah kandidat presiden yang sama, dia anti narkoba. Malah ternyata nggak ada di pesawat loh dia. Ya ampun, berarti orang-orang yang nggak bersalah dong ya yang jadi korbannya. Malah banyak banget lagi. Sedih. Oh iya guys, sosok Presiden Cesar Gaviria ini menarik banget loh. Karena di bawah kepemimpinannya, kartel Medellin dan kartel Cali yang gede banget itu bisa berhenti beroperasi. Kapan-kapan yuk kita bahas di video selanjutnya. Stay tune! Pada tahun 1979, pemerintah Kolombia bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat untuk memberantas pengedaran obat-obatan terlarang. Salah satunya adalah dengan penerapan hukuman ekstradisi. Jadi, semua kartel atau pengedar obat-obatan terlarang diminta diadili di Amerika Serikat
dan dihukum di sana. Nah, pemerintah Kolombia ini memerintahkan supaya Pablo Escobar diekstradisi ke Amerika Serikat. Pertanyaannya, emang Pablo Escobar mau? Ya enggak dong. Pablo yang merasa terancam mulai bersekongkol dengan beberapa pejabat berpengaruh buat menolak hukum ekstradisi itu. Dan berhasil. Nggak sampai di situ, dia dan pengacaranya bernegosiasi sama pemerintah Kolombia tentang hukuman penjaranya. Pablo setuju buat masuk penjara di Kolombia selama 5 tahun, asalkan dia buat sendiri penjaranya. Gila, powerful banget gak sih? Ini pemerintahan Kolombia dinego sama dia dan di-approve pula. Pada tahun 1991, Pablo masuk ke istana. Penjara maksudnya. Penjara mewahnya ini disebut La Catedral. Penjara ini luas banget. Ada lapangan tenis, basket, kolam renang, sampai air terjun buatan. Di penjara ini juga dipasang mesin fax, telepon, dan komputer. Gila, itu sih Pablo kalau masuk ke rumah gue yang orang biasa, baru ngerasa kali ya ini penjara sesungguhnya. Nah, tapi nih ada pergolakan soal penjara mewah itu. Makanya pemerintah Kolombia memutuskan untuk memindahkan Pablo dari La Catedral ke penjara biasa. Atau setidaknya ke penjara yang less accommodating gitu. Ternyata Pablo berhasil kabur duluan pada Juli 1992. Jadinya gagal deh dia dipindahkan. Makanya baik pemerintah Kolombia dan pemerintah Amerika Serikat bekerja sama mencari Pablo dari tahun 1992 sampai 1993. Selain pemerintah yang mencari Pablo, ternyata beberapa lawan bisnis dan beberapa mantan karyawannya Pablo itu juga mencari. Mereka tergabung dalam kelompok Los Pepes. Tanggal 1 Desember 1993, Escobar yang dalam persembunyiannya merayakan ulang tahun ke-44 tahun. Dia makan kue, minum wine, dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Tapi ternyata makanan-makanan tersebut menjadi makanan terakhir Escobar. Karena besoknya tanggal 2 Desember 1993 menjadi hari terakhirnya hidup di muka bumi ini. Di hari itu, polisi Kolombia berhasil menemukan Pablo bersembunyi di sebuah rumah kelas menengah di Medellin. Merasa terancam, kelompok Pablo berusaha melawan dan melarikan diri. Tapi pas Pablo berusaha menaiki atap, ternyata dia tertembak ke bagian kuping kanan dan membuatnya wafat. Nah, soal wafatnya Pablo ini ada beberapa rumor dan teori guys. Ada yang bilang Pablo didor polisi, ada yang bilang kalau dia didor musuhnya, dan ada juga yang bilang kalau dia melakukannya sendiri. Karena lukanya tuh di kepala dan kuping bagian kanan, sedangkan dia tuh ya pengguna tangan kanan. Tapi apapun yang terjadi di atap, warga nggak benar-benar bisa mengetahui yang sebenarnya. Yang penting adalah Pablo Escobar wafat di hari itu dan ini menjadi titik balik pengedaran obat-obatan terlarang di Kolombia. Karena pemain yang paling besarnya aja udah bisa dikalahkan, berarti yang lainnya bisa juga dong. Meskipun sampai saat ini peredaran obat-obatan terlarang masih menjadi momok di Kolombia, tapi setidaknya udah lebih baik lah. Gimana soal kartelnya? Kartelnya dibubarkan dan aset-asetnya diambil alih pemerintah. Salah satu rumah mewahnya, Hacienda Nápoles, sekarang tuh jadi museum. Kebun binatangnya juga menjadi kebun binatang umum. Oke, itu dia cerita hidup soal Pablo Escobar. Sosok yang cerdas banget, tapi sayangnya pilih jalan yang salah dan gak beretika. Jujur aja sih, gue bersyukur Pablo nggak pernah jadi presiden Kolombia. Kebayang nggak sih negara bakal gimana ya nasibnya kalau kepala negaranya aja tuh kriminal gitu. Dari cerita Pablo ini yang masih bisa kita contek adalah sifat observannya. Karena dari observasi yang detail dan luas, dia bisa membuat strategi dan problem solving yang tepat. Nah, ini bisa diadopsiin ke bisnis-bisnis halal dan hal-hal yang baik-baik aja lah. Masih banyak kok cara buat kaya tapi yang halal. Gimana menurut kalian soal Pablo?
Ayo kita diskusiin di bawah dan tolong cantumin sumber informasi kalian. Oke, sekian dulu cerita kali ini dan akhir kata, teruslah hidup karena terlalu banyak hal yang menarik buat diceritakan. Bye-bye. Iya jangan lupa subscribe. Bye-bye.